Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Ahad ya. Kalau tidak salah ini sudah masuk bulan Safar tanggal yang ke-4 ya. 4 atau kelima ya. Jadi karena ada perhitungan kadang-kadang geser. Di edisi bulan Juli tanggal 19 ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan kegiatan pengajian ITMI Kota Semarang kali ini difasilitasi oleh Takmir Masjid Asy-Syuhada Serondol ya, Banyumanik ya. Serondol Kulon Banyumanik. Nah, sebelum kita masuk ke materi tahsinul Quran, ada sedikit yang ingin saya sampaikan untuk panjenengan semuanya, bahwa di bulan Safar ini ada sebagian kaum muslimin yang beranggapan adanya datangnya malapetaka ataupun bala ataupun kesialan. Pernah dengar istilah reba wekasan? Oh, pernah. Mbak Uun pernah? Katanya itu awak menemukan sekian ratus balak bapaknya. Nah, itu makanya ya ingin saya sampaikan secara timbangan dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kalau kita menelusuri sejarah tentang keyakinan merasa sial terhadap bulan Safar ini, khususnya adalah hari Rebo pekan ketiga yang disebut dengan Rebo Wekasan, justru adalah merupakan warisan kaum jahiliyah sebelum datangnya ajaran Islam. Nah, dahulu orang-orang jahiliyah Quraisy, mereka itu tidak akan mau mengadakan acara pernikahan, perjalanan jauh, perdagangan lintas daerah di bulan-bulan Safar. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya di bulan Safar ini akan ada banyak datang balak dan malah petaka. Nah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka keyakinan ini sudah dihapus. Ya, beliau sudah dengan tegas menghilangkan keyakinan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro. Tidak ada penyakit, ya, penularan penyakit tanpa izin Allah. Tidak ada kesialan yang diakibatkan oleh pertanda buruk. Tiaroh tahu Pak Yuli? Ya, Pak. Tiaroh tahu? Ya, enggak tahu. Tatoyur. Tatoyur itu tanda-tanda sial yang diyakini dari binatang. Ya. Walahamata, dan juga tidak ada kesialan yang berasal dari burung gagak. Ya. Di kita ini ya, di tanah Jawa kita ini memang banyak sekali mitos yang muncul berkaitan dengan tiaroh ini atau tatoyur. Pernah tahu kalau misalnya rumah kemasukan kupu-kupu? Ada tamu. Wah, ada tamu, ya kan? Ono perenjak, wah itu tamunya oke, gitu. Terus misalnya nanti ada burung kulik-kulik, Kulit-kulit sebab mati. Sebab belum ada kematian. nah dan seterusnya kan seperti itu. Itu namanya tatayur dan itu dilarang dalam ajaran Islam. Kecuali kalau ilmu-ilmu titen seperti misalnya orang yang hidup di kayak sekitaran Gunung Merapi ya. Kalau misalnya ada hewan-hewan yang pada turun, ya biasanya di atas pada turun, itu karena apa? Gunung itu meletus. Itu karena mereka merasakan kan, hawanya panas gitu kan. Nah mereka turun, nah sebagai ilmu titen yang seperti ini memang ilmiah, ya.
Tapi kalau ada burung gagak, ada kulit-kulit, ada perenjak, ya, kemasukan kupu-kupu, ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan, ya, baik itu bahaya ataupun keberuntungan, maka tidak bisa dijangkau dengan nalar kita. Wala safar, dan juga tidak bulan safar. Dengan jelas-jelas Rasulullah sudah mengatakan bulan safar itu bukan kesialan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya bulan yang mulia, ya, Syahrul Haram. Bulan apa aja Mas Santo? Haram, Terus Rejab, Syaban, Zulhijjah. Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah. nah, Muharram itu tidak masuk malah. Kamu enggak masuk? Ya. Dzulqa'dah masuk ya? Zulqa'dah masuk. Dzulhijjah, Muharram, dan Muharram, Rajab, ya. Jadi ada 3 bulan itu. Kemudian ada yang bulan paling mulia di antara bulan itu, bulan Ramadan. Dan Allah sudah menetapkan itu dan tidak menetapkan bulan sial. Di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada Allah menurunkan ataupun Rasulullah menjelaskan tentang adanya bulan yang mendatangkan bala atau kesialan. Ya, Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51 berfirman, "Qul la yusibanna illa kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalil mu'minin." Katakanlah wahai Muhammad, ya, sekali-kali tidak ada sesuatu yang dapat menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dan dialah pelindung kami, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang bermukmin itu bertawakal. Jadi dalam hal ini keberuntungan, kecelakaan, anugerah, bencana, dan sebagainya itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur melalui ketetapannya yaitu di Lauh Mahfuz dalam bentuk takdir. Ya, sehingga tidak bisa ada satu tempat, ada makhluk dari jenis jin manusia, ya, ataupun waktu yang bisa mendatangkan kecelakaan dan keberuntungan tanpa izin dari Allah. Jika Allah menghendaki keselamatan kepada kita, ya, maka seluruh makhluk di langit dan di bumi tidak akan ada yang dapat mencelakai kita. Namun kalau Allah berkehendak menimpakan ujian, ya, tidak ada yang dapat menolongnya kecuali Allah. Ya, lah, kemudian bagaimana aku bisa munculnya adanya keyakinan terbawa-kasan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin itu justru datang dari ajaran seorang sufi bernama Ahmad bin Umar Ad-Dairabi. Ya, beliau ini hidup di Mesir pada kurun abad ke-8 Hijriyah. Kok ke-8? Bukan ke-8, ya. Ke-14 Hijriyah. Ya, ke-14 Hijriyah. Beliau menulis sebuah kitab yang disebut dengan Al-Mujarrabat Ad-Dairabi. Nah, di dalam kitab ini ditulis bahwasanya di hari Rabu pekan ketiga akan diturunkan bala sebanyak 320.000 jenis penyakit, bala, malapetaka, dan sebagainya. Yang dalil ini ternyata bukan didasarkan pada Quran dan Sunnah, akan tetapi menurutnya adalah melalui olah batin. Ya, olah batin, atau yang orang-orang sufi mengatakan itu sebagai kasyaf. Ya, ahlu kasyaf. Jadi langsung mendapatkan ilham dari Allah. Padahal kita harus meyakini bahwasanya wahyu dari Allah itu sudah terputus sejak Rasulullah SAW tidak ada. Tidak ada orang yang diberi wahyu setelahnya. Nah, kalau seperti ini nanti bahaya. Kayak Ahmad Musaddiq itu kemarin, ya, di Bogor atau di Jawa Barat, itu kan juga menyatakan mendapatkan wahyu kan. Nah, ya, kemudian, ya, kitabnya Al-Mujarrabat inilah yang dikembangkan oleh pengikutnya yang bernama Abdul Hamid Quds Al-Maki. Ya. Nah, ini yang akhirnya berkembang sampai ke kita di Indonesia. Ya. Nah, sebagai penutup nasihat
eh, saya pada pagi hari ini Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Hadaratus Syekh, pendiri NU, tokoh legendaris, ya, yang harusnya ini diikuti juga oleh pengikut-pengikut Nahdliyin. Beliau justru telah berfatwa di dalam kitab Al-Mawaiz. Itu kitab yang merupakan kumpulan fatwa-fatwanya beliau. Apa kata beliau? Wala yahillul ifta'u minal kutubil gharibah. Tidak diperkenankan berfatwa dengan kitab-kitab yang asing atau aneh. Wa qad aramta anna naklal mujarabati dairabiyah, ya, dan kita telah mengetahui bahwa nukilan dari kitab Mujarabat ad-Dairabi wa Hasyasitin dan juga Hasyatus Sittin, ya, listababi hadhis salatil madkurah, mengenai anjuran untuk melaksanakan sholat bala di hari Rebo Wekasan, yukhallifu kutubal furu'il fakhiyati, menyelisihi kitab-kitab cabang fikih yang muktabar. Wala yasihu wala yajusul ifta'u biha, maka tidak sah dan juga tidak diperkenankan berfatwa dengan kitab-kitab tersebut. Ini beliau Hadaratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang dia adalah tokoh pendiri dari Nahdliyin, mengatakan bahwasanya kita nggak boleh berpegang kepada kitab Mujarabat ataupun Hasyatus Sittin. Dilarang, ya, karena apa? Itu semua tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan dengan adanya Rebo Wekasan ini hanya hasil olah-olah batin yang tidak ada dalil syar'inya, ya. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang sedang berusaha untuk belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sedang belajar sunnah dengan sungguh-sungguh, ayo kita kembalikan pemahaman kita murni kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus menjadi seorang yang cerdas, karena dalam kaidah fikih itu disebutkan al-aslu fil ibadati tauqifi, tauqifu, ya. Asal dari ibadah itu terikat dengan dalil perintah. Wal aslu fil adati al ibahah, dan asalnya dari pada adat itu adalah mubah. Artinya apa? Terikat dengan dalil dilarang atau tidak dilarang. Karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah, yang kita tanya adalah dalil perintahnya. Iki diperintahkan karo Gusti Allah apa ora? Kalau tidak diperintahkan, itu sudah pasti masuk dalam kategori larangan. Ya. Nah, berbeda dengan urusan dunia. Ya, kita dikatakan, Mas, minuman itu haram. Ya, misalnya seperti itu, harus dicari dalil larangannya mana, yang mengharamkannya apa. Paham ya? Jadi kalau ibadah itu dalilnya perintah. Kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat dalil perintah, ya kan? Perintahnya 2 rakaat. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat dilarang enggak? Enggak ada larangan. Ya, tapi kan dalilnya harus perintah. Nah, kalau dalilnya itu enggak dilarang, enggak ada larangan sholat subuh 4 rakaat. Tapi kan enggak memenuhi kewajiban. Nah, berarti ibadah apapun harus dicari dalil perintah, ya. Sholat bala pada saat Rebo Wekasan ada perintahnya enggak ada, ya ditinggalkan. Jangan dikerjakan. Karena apa? Kalau enggak ada perintahnya berarti dilarang. Ya. Apa? Ya, kalau dalam bahasa agama seperti itu. Ya. Kalau kita itu dilakukan bisa, Pak? Ya kalau dilakukan ya nggak bermanfaat, wong itu nggak ada dalilnya kok. Enggak, maksudnya kalau enggak bermanfaat sama dosa itu lainnya. Bisa jatuh ke dalam dosa kalau itu orangnya sudah tahu dalil. Ya. Kalau orangnya sudah tahu kalau itu nggak ada perintahnya. Hari Rebo Wekasan aku laksanakan sholat. Nah, Kalau kemarin aku itu Pak Manan juga enggak ngerti ya, Pak Manan itu. Kalau
di Medan nggak ada tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau Imam Malik, ya, Imam Malik ini juga salah satu imam madhab, itu tegas sekali ya. Manib tada'a fil islami bid'atan yarahu hasanatan. Barang siapa yang dia membuat-buat di dalam Islam itu perkara-perkara baru di dalam ibadah. Ya, bid'ah itu kan perkara baru dalam ibadah. Yarahu hasanatan, dan dia itu menganggapnya sebagai hal yang baik. Ya, waqad za'ama, sungguh dia telah menuduh Muhammadan ya, khonar risalata, menuduh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berkhianat terhadap risalahnya. Karena apa? Li'anna allaha yaqulu al-yawma akmaltu lakum. Sesungguhnya Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Fala yakul falam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Kalau yang pada saat itu di zaman Kanjeng Nabi itu bukan agama, maka sampai kapanpun tidak bisa menjadi agama. Ya. Karena itu wasiat saya kepada kita semuanya, ayo kita menjadi muslim yang cerdas. Setiap kali kita mendapatkan suatu amalan ibadah khusus, harus kita tanya perintahnya mana yang khusus. Jangan perintah umum. Ya. Jadi kalau ibadahnya khusus, perintahnya khusus. Puasa yang khusus, dalilnya khusus. Sholat yang khusus, dalilnya juga harus khusus juga. Ya. Jadi ini, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjaga telinga pendengar penglihatan kita. Kalau penglihatan kita sudah dijaga ya, nggak melihat ya, dan juga hati kita dari perkara yang tidak kita ketahui. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Isra itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentang ilmu itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati itu akan diminta pertanggung jawabannya. Ngeri kan? Nah, makanya kita mengadakan ibadah, ritual-ritual yang kita nggak ngerti dalilnya, ataupun sama sekali nggak ada dalil perintahnya. Ya. Baik, kita lanjut dengan pelajaran kita, yaitu tafsirul Quran. Ya, boleh. Haram itu kok ada sholat sampai membaca Yasin itu Pak? Yang memanjangkan umur, yang sholat awal tahun. Itu kan katanya nanti sholat 2 rakaat baca Ya nggak ada dalilnya, tinggalkan. Ya, kalau nggak ada dalilnya tinggalkan. Tanya sama kiainya, dalilnya apa, hadisnya apa, sahih apa enggak. Kalau untuk ibadah khusus, dalilnya itu lemah, nggak boleh dikerjakan. Ya, harus dalilnya kuat, sahih. Berarti baca Yasin 3 kali itu nggak ada dalilnya ya? Nggak ada dalilnya. Sampai mau coba Yasin, ora usah dibatasi ping 3, ping 1000 ora apa-apa, sak kemenge. Ya toh? Dan jangan dibatasi oleh waktu tertentu. Membaca Yasin ora kudu malam Jumat. Ya toh? Sembarang waktu boleh. Nah, seperti itu. Nggak ada larangan membaca surat Yasin. Kalau ada orang mengatakan membaca surat Yasin bid'ah, wah ini orangnya nggak belajar ilmu. Saya baca terus Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak mesti harus pagi. Nah, jangan kita membuat satu kaidah tersendiri. Kalau saya membaca surat Yasin pagi akan mendapatkan ini. Ya, itu harus ada dalil khususnya. Ya, pokoknya sampai sing apal Yasin wacane Yasin ya toh. Mas Radi apalnya kok anaba? Ya waca anaba ora apa-apa. Ya. Ada sing Mas Anto kok Al-Fatihah tok ya Al-Fatihah ping 1000 ora masalah. Kalau baca misalkan Al-Ikhlas enggak mesti dihitung itu enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Ya, pokoknya itu sebagai bentuk zikir yang sifatnya mutlak ya. Jadi zikir itu ada yang sifatnya muqayyad, harus dengan dalil yang khusus, ada yang sifatnya
mutlak. Yang sifatnya mutlak ya tadi, maca surat Yasin ora kudu malam Jumat, ya kan? Nah, kemudian zikir itu tidak harus dihitung ya, lebih dari kalau yang lebih dari 33 itu nggak usah dihitung ya. Karena yang dihitung itu kalau Kanjeng Nabi ngendika itu ya yang jumlahnya 33 itu setelah sholat itu loh. Ya. Lah lebih dari 33 orang usah mbok hitung karena apa? Malah jadi mumet. Malah dihitung-hitung terus. Nah, ya kan? Baik ya, kita lanjut langsung ke tahsinul Quran dulu. Ayat ke 267. Mas Anto. 267, Pak. Iya. Ini clip on-nya Mas Anto. Nanti bergilir ya. Baik, sekarang dari Mas Anto ya. Silakan dibaca ayat 267-nya. Ya, sebentar. Nanti mau. Ayo, Mas Anto. Aduh, ya Pak, bentar. Satuin juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما kasabtum boleh dari mimma Pak? Enggak ada mimma itu. Min thayyibati ma. Dari min thayyibati. Oh, min thayyibati. Ya. Coba. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Iya, barakallah ya. Luar biasa. Bacanya luar biasa. Artinya apa? Kalau untuk pembelajaran ya, maka ritme yang seperti ini yang saya harapkan. Jadi istilahnya tahqiq. Jadi ritme membaca Al-Quran itu ada 3, yaitu tahqiq, tadwir, dan hadr. Apa itu Pak? Ya, tahqiq itu membaca dengan pelan, seperti tadi Mas Santo, ya. Itu membaca dengan pelan, tahqiq namanya. Tahqiq. Iya. Kemudian kalau tadwir itu sudah lebih cepat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Nah, kalau yang hadr, ini bagi penghafal Quran. Itu kalau moco kan buan repor. Iya. Tapi satu kunci dari semua bacaan baik tahqiq, tadwir maupun hadr itu semuanya harus tartil. Ya, karena apa? Wajibnya membaca Al-Quran itu tartil. Tartil itu apa tartil maksudnya? Membaca dengan baik dan benar. Membaca dengan baik dan benar. Kalau Imam Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqu'. Apa artinya? Membaguskan setiap huruf dan paham tentang berhentinya. Ya, jadi
seperti tadi Mas Anto, itu membuat pemberhentian, itu namanya wakaf, ya. Wakaf. Kalau wakaf yang tidak ada tandanya, itu disebut dengan wakaf itildzori. Apa? Iktidori. Kalau wakaf yang ada tandanya namanya wakaf ikhtiari. Ikhtiari. Ya. Kalau yang Yang tidak ada tandanya itu wakaf itildzori, darurat. itu Ya, itildzori. Itildzori. misalnya Ildo ta ro. Itildzori ta zoro, ya. Darurat itu Iya. karena misalnya Darurat ini ya tadi karena tidak ada tandanya, tahu-tahu di situ sampean berhenti dulu kan? karena kehabisan nafas. Karena kehabisan nafas boleh, karena memang bacaannya nggak begitu lancar, bingung. ya kan? Ketika kita bingung meraba ke depannya, Iya, iya. nah maka itu namanya wakaf iltidhori. Dan pagi hari ini saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Anto, ya. Karena apa? Untuk wakafnya ini bagus sekali, ya. Cuma tadi satu yang harusnya itu mundurnya dari wa, tapi langsung dari yang ini tadi sebentar. Ilah ya Pak. Jadi ketika kita mau wakaf, perhatikan ya, karena kita nggak ngerti makna, ya ada patokan-patokan yang bisa kita jadikan sebagai awal, yaitu ketika ada huruf yang diawali dengan wawu atau fa. Oh, ya walastum ini tadi Pak. Ya walastu boleh. Walastum bi'a. Nah ini sampean ini tadi. Bi'anya Ma akhrajna. Sampean mulai dari akhrajna. Ya kan? Iya, iya. Nah, sempurna lagi dari wa mimma. Oh. Kalau dari akhrajnya boleh, tapi maknanya jadi belum sempurna. Tapi kalau dari wa mimma itu kan ada wawu di sini. Iya. Ya kan? Terus tadi yang walastum boleh mundur tadi agak sedikit seperti yang dibaca Mas Anto, tapi sebenarnya dari walastum itu sudah sempurna. Ya, itu sudah sempurna. Terus kalau ada ilah, ya itu harus diambil, tidak boleh tidak. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Harus diulangi dari illal ladzina amanu. kalau bentuknya dikilah, enggak boleh Pak. Kurang sempurna juga. Ya. Ya, kurang sempurna juga. Orang-orang kadang-kadang wal asrin. Nah, saya juga dulu diajarin dari guru-guru ngaji saya di desa seperti itu, ya. Ya. Nah, ternyata waktu kita ngaji sama Ustadz Anas itu kan Mas Radi. Nah, beliau menyampaikan kalau madhab di illa nggak sempurna kan, harusnya di illal ladzina amanu, baru kemudian diulang dari illal ladzina amanu, ya. Jadi seperti itu ya, ini untuk wakaf ya. Nah, tadi ada satu yang harusnya jaiz dibaca pendek ya, maksudnya dibaca 2 harokat, tapi yang lain sudah bagus ya. Jadi tadi kok ini sahabat. Nah, itu juga ada yang kepanjangan, ya itu karena sambil meraba. Ya. Tadi yang ya ayyuhalladzina amanu, ya kan itu harusnya jaiz. Ya, ini kan. Nah, tadi dibaca 2 harokat, ya. Memang harus teliti dan jeli ya. Mana yang jaiz, mana yang tidak. Baik, sekarang coba Mas Anto diurai tajwidnya, Mas. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya yang aku lagu nak ya aku dewe lah. Ya maca ismu fasil Iya. ayuhan nafr ayyuhal alif lam samsiyah alladhi Hukumnya apa kalau alif lam oh samsiyah? idgham samsiyah Iya. di matobi na amat badal amanu nu matobi ketemu majais mengfasil ya ikhfa hakiki anfiqu ku matobi anfiqu min ikhfa hakiki min tayyiba
Iya, tasdidian. Tasdid Berapa ya? Sama apa? Nah, Maper. iya. Toiba matopi toiba tima matopi maka sabu kasab kalkola suro kasab tum wa izhar safawi wa mimma guna musyaddada matopi macas mufasil. Iya. Akhraj kalau suguro akhrajna matopi'i tayam Lakum. eh Jangan meloncat sak baris. lakum idghamimi Iya. minal alif lam qamariyah idhar qamariyah minal Roknya apa? roknya dibaca tafim. Iya, terus wala matopi tayam mamu. tasdid min. Iya, tayam guna musyaddada mamul alif lam qamariyah idhar qamariyah khopi matopi khopisa minha idhar minhu idhar halqi. Iya. minhu ifa hakiki fiqukum matopi walastum fi ikhfa safawi. Ikhwa Safawi bagus. Amat batal khizi dimatopi illa majas mufasil ifa hakiki midu dumatopi fi matopi Berhenti di akhir kalimat. fi majas mufasil. Coba mana Pak? Illa ifa hakiki midu dumatopi fi majais mat arif lu sukun. Nah, terus Wa lamu amat jais mufasil guna musyaddada Allah lafzu jalalah alif lam samsiyah idgham samsiyah lam alif matopi Allah dibaca tafim ghaniyun ha Ghani Pak. Iya. Ya, ghaniyun ha idhar halqi. Terus Hamid ini mat arif plus sukun dalnya qalqalah ubro. iya, barakallah. Ya, masya Allah. Iya, kasihkan Mbak Uun clip on-nya. Aduh, nah ini toh Pak. Iya. Yuk, jawab dari Tawud. Sebentar Pak. Aku alon-alon ya Pak. Iya. Tanganku sekedar sih. Oh. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Ya, bagus. Berhenti di situ. Wa ya'murukum fil fahsya. Terus Wallahu ya'idukum maghfirah. iya. Ya'idukum
maghfiratan minhu wa fadla Terus wallahu wasi'un halim iya barokallah. Ini juga wasi'un alim. iya termasuk sudah luar biasa ya Mbak Uun. Meskipun masih tahqiq enggak masalah. Ya, tapi sudah bisa dinikmati. Ya, kalau cara membaca seperti itu tuh bisa dinikmati ya. Jadi meskipun pelan ya, kalau misalnya enggak kok ke depan agak bingung dan habis nafas, cari pemberhentian. Nah, ini seperti ini tadi. Bagus ya. Nah, ini nanti terus ya. Ke depan istiqomah cara membaca seperti ini, enggak usah tergesa-gesa. Ya? Pelan-pelan gitu. Ya, mulai coba diurai tajwidnya. Asyaiton. Alif lam apa? Alif lam samsiah. Hukumnya? Ilham syamsiah. Terus Asyai ini lin to atau bi nu yaidukumul fakro yaidukumul alif lam qamariyah. Terus hukum bacanya? Idhar qamariyah. Terus Fakro waya. fakoro. Oh iya tuh. Ayo. Fakro qalqalah sugro. Iya. Ronya itu fakro. Tebal. Tebal. Tafhim. Terus Fakro waya murukum. Nih mem sukun ketemu ba. Eva Safawi. iya, betul. Bil alif lam qamariyah. Hukum bacaannya? Idhar qamariyah. Iya, bil fahsya. Tidak ada hubungan. Ada, ini mat arid sukun boleh, mat wajib boleh. Oh gitu ya. Ya. Waalaikumsalam. Bil Ya. fahsyai. Oh iya. Ini Iya. mat wajib mutasil. Mat wajib? Mutasil. Iya, terus? Bil fahsyai mandek ini. Terus wallahu Wallah alif lamdul jalalah alif tebal wallah ini wallah alif lamnya samsiah matobi'i iya lanya mat as matobi'i iya terus wallahu yaidukum yaidukum ini itu ke mimi. Iya. Maghfiratan ini idham biunah. Iya. Terus. Maghfiratan minhu idhar safawi. Idhar hakiki. Idhar halqi. Ya terus. Minhu wa fadla. Lah ini mati wat. Betul. Terus wallahu alif lam samsiah lafzul jalal tebal wallahu lamnya ini matobi'i wallahu wa matobi'i wasi'un ini idhar halqi. Terus alim mat arif disukun. Barakallah ya. Masya Allah ya, ini juga luar biasa. Yuk, Mas Rati clip on-nya di bergilir. Kenapa birogi? Ayat 269. 269. Ya. Aku buka usaha lo. Yuk. Saya kamu salah kamu. Evaluasi 5. Belum ketemu. Salah buka kamu. Oh, salah buka. Guru sarapan guru. Ngomong nih banter sarapan Pak. Isin ya. Izin baru.
Pisan Pak. Isin karo mbakku. Ya. Iya, orang nyemak berarti cah iki. Gogrok kok. Pak. Halaman 12, Pak. Wis ketemu gitu. Yo, mulai. Nama 7 pisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata. Hop. Jangan yo, itu hamzah. Yuk. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Masya Allah ya. Seorang Mas Radi maca Qur'ane saiki ngene iki lho, ya. Ini termasuk ngedabi-dabi ya toh. Urung sarapan Sarapan ya. Padahal urung sarapan, ya. Sarapan wis tambahan meneh iki ya. minta sak angker gede tok. Iya. Jadi untuk apa namanya bacaannya sudah luar biasa ya. Tadi hanya ada sedikit isbak sedikit hikmata ya. Tidak ada panjang. Hikmata. Mata. Ya kan, tidak ada panjang di situ. Kayak panjang itu. Keluar angin. Nah, Hikmata. jadi nggak ada panjang. Tadi keliru hikmata, ketarik, ya toh. Nah, Nah, enggak boleh. Ya. Nah, ini yang Keluar angin, angin batal. apa namanya yang luar biasa ini apa yang tadi Toh pokoknya kan. ya zakaru. Ini masalah ini kan termasuk hal yang kadang-kadang susah ya. Tapi ini ternyata bisa melewati. Ini kalau sudah bisa melewati bacaan ini ya zakaru, ini sudah termasuk luar biasa ya. Ini luar biasa ya. Sekarang coba diurai tajwidnya Mas Radi. yuk til alif lam komariah. Hukumnya Ikhar komariah. terus Hikmata. Hik. tidak ada. Terus Hikmata. Mayyasha. man Naber. enggak ada nun sukun ketemu ya kok naber. Oh, iya. Ada yang dilebur ini nunnya. Mai. Mayya itu bihuna. Iya idham bihuna. Yasha. Mat wajib muasil. Iya terus. Wa may Podo mau. idham bunah. Iya idham bihuna. Maya Yuk. tal alif lam komariah idhar komariah hikmata faqad qalqalas bro matobi. Nah, perhatikan kalau ada hamzah diikuti huruf mat itu bukan mat tobi'i tapi mat badal ya. Yuk, dia matobi. mat mat tobi'i yang mana? U-nya ini mat badal. Iya, ama badal. Iya nih. Iya. Enggak ada yang panjang ini. Utia terus. Utia Khoi. khailin. Ya. Khairong ikfa hakiki. Iya. Kasiro kasih matobi kasih romat arit disukun. Kasiro Tanwin kasiro dihilangkan dibaca alifnya. Oh berarti Mat ait mat iwat. mat aiwat pengganti ya. Kenapa tanwinnya tidak dibaca? Karena apa? Digantikan alif. Nah, iwat itu artinya pengganti ya. Yuk lanjut. Wama matobi. Ya tazak Rano ya tadak. Ya zakaru illa. zakaru illa mat wajib munfasil. Orang mat wajib. Mat jaiz munfasil. Iya. Ulul. Ulul alif lam komariah idhar komariah. Al alif lam komariah. Iya idhar betul. komariah. Albab. Bab mat arit disukun. Terus baknya terakhir. Kolkolas. Bab.
Kol-kola subro. Kol-kola Subro. kubro, ya, barakallah. Iya, satu-satu ayat. Sekarang coba kita kembali memurojaah hafalannya ya, yang Al-Fatihah dengan diterjemahkan dalam bahasa Jawanya, ya. Mau satu-satu apa langsung bareng? Ya. Coba Mbak Un dulu, rupanya dikasihkan. Ayat Yang itu Al-Fatihah dari Tawud. aku lupa. Loh, kok lupa? Nah, A'udzu billah, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodane setan ingkang dipun rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asmanipun Allah, Gusti Allah. kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah ingkang mengerani sedaya alam. Ar-Rahmanir-Rahim, ingkang maha mirah tur welas asih. Maliki yaumiddin, ingkang ratoni ing dinten piwales. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka anggenipun kula nyembah lan dumateng paduka anggenipun kula nyuwun pitulungan. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, tedahaken kula ing margi ingkang jejeg. nggih, terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim. inggih punika marginipun para para tiyang ingkang sampun paduka paringi nikmat. Masya Allah. Yo Mas Santo, giliran clip-onnya dipakai. Ya, Bangel. Mana nih? Ini astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggonanipun setan ingkang dipun rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah ingkang mangerani sedaya alam. Ar-Rahmanir-Rahim, ingkang maha welas, Ingkang maha mirah tur welas asih. Maliki yaumiddin, ingkang ratoni. Maliki yaumiddin, ingkang ratoni wonten ing dinten piwales. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka kula anggenipun kula nyembah lan namung dumateng paduka kula nyuwun pitulungan. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah. Duh Gusti Allah. Nyuwun tedahaken kula ing margi ingkang jejeg. Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
inggih punika marginipun para tiyang ingkang sampun ingkang sampun panjenengan Paduka. paringi nikmat, paduka paringi nikmat. ingkang sampun paduka paringi nikmat. Iya, tekan kono saya. Oh, siap. Di grade on-nya mana? Mas Rati, yuk. Iya, Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula Kula nyuwun pangersa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang maha wiratur welas asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah ingkang mangerani sedaya alam. Ar-Rahmanir-Rahim ingkang maha miratur welas asih. Maliki yaumiddin ingkang ratunis ing dinten piwales. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka anggen kula nyembah lan namung dumateng paduka kula nyuwun pitulungan. Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah mugi paring pitedah margi ingkang jejeg. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inggih menika marginipun para tiyang ingkang sampun paduka paringi nikmat. Iya. Nah, sekarang tinggal sedikit ya langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanes marginipun para tiyang ingkang kenging deduka. Deduka itu Marah, marah, kena marah ya. ya. Sanes marginipun para tiyang ingkang kenging deduka lan marginipun para tiyang ingkang kesasar. Ya. Sanes marginipun para tiyang ingkang kenging deduka lan sanes marginipun para tiyang ingkang kesasar. Ya. Jadi itu komplit surat Al-Fatihah. Sanes, ayo. Sanes marginipun para tiyang ingkang kenging deduka lan sanes marginipun para tiyang ingkang kesasar. Ya. Kesasar dolin itu artinya kesasar. Ya. Ya. Ghairil maghdub itu deduka. Ya, ada yang menerjemahkan bebendu. Oleh bebendu aja Pak. Ya, bebendu. Ya, ingkang kenging bebendu. Ya, lan sanes marginipun para tiyang ingkang kesasar. Iya. Jadi surat Al-Fatihah Ingkang para tiyang kata bebendu kenging bebendu lan sanes marginipun para tiyang ingkang kesasar. Kenging kena ya, kenging bebendu lan marginipun para tiyang ingkang kesasar. Para tiyang aja tiang-tiang. Para tiyang ingkang kenging bebendu, para tiyang ingkang kenging bebendu lan sanes marginipun para tiyang ingkang kesasar. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-maghdub salah satu contohnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, ini contohnya, bukan berarti ini langsung ditafsirkan orang Yahudi.
Karena apa? Orang Islam juga ada yang maghdub karena mengikuti sebagaimana orang Yahudi. Yahudi. Kenapa orang Yahudi kena maghdub? Karena mereka itu punya ilmu ning ora diamal. Oke. Malah diumpet nih. Dan Ya. bisa saya dapat numpang Skype, Iya. saya pakai sendiri. Gimana? Saya pakai sendiri, tidak tak amal-amal. Iya. Terus yang dimaksud dolin itu adalah orang-orang, contohnya seperti orang-orang Serani. Nasrani. Karena apa? Mereka beramal tanpa ilmu. Ya, jadi mereka itu beramal itu dengan praduga. Sampai pernah dengar ada Gua Maria di daerah Hambarawa atau Gua Maria di Sukorejo itu? Apa Pak? Gua Maria. Gua Maria. Nah, mereka itu membuat sesuatu hal-hal yang kayak gitu itu kan tanpa dasar ilmu. Wis pokoknya gua itu dikai gua tadi Gua Maria, ya kan? Terus di sana dijadikan tempat suci. Nah, ini kan nggak tanpa dasar ilmu. Ya, kalau Islam ya itu kan mensucikan tempat itu karena dasarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana tempat yang disucikan oleh Allah? Masjid. Masjid. Kalau yang besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitul Maqdis. Ya kan? Nah, itu tempat-tempat yang disucikan oleh Allah. Orang-orang juk ngarang-ngarang PDW gitu kan. Nah, ini. Jadi kalau orang Yahudi itu dua ilmu ora diamalke, ilmunya malah diumpetke, diganti dengan yang lain. Nah, orang-orang Nasrani mereka beramal tanpa dasar ilmu. Apakah ada dalam Islam? Banyak. Kaum muslimin sekarang ini banyak yang punya ilmu diumpetke. Ya. Kuatret disangi. Nah, atau kadang-kadang wala wong sing masyarakatnya yo ngene iki, aku ngomong masyarakat, akhirnya apa ora wani menyampaikan kebenaran yang hak. Kaya Wekasan tadi yang kita bahas. Yakin para kiai itu paham kalau itu bukan dari Islam. Tapi kok ada Pak Yai yang besar? Nah, makanya itu. Buat aku ya, buat terlalu Ya. Oh, ya syukur nih orang ngerti. Ya. malah disi pernah kita Aku asalnya ngerti sama bayang. TKI Raja konjung belum kening sumur. Nah, termasuk seperti itu ya. Pernah aku Nah, itu pernah contoh ya. Terus orang yang kaum muslimin beramal tanpa ilmu banyak. Ya. Ngarang ilmune, apa ibadahnya itu ngarang. Pak, kalau pengobatan pakai air itu gimana? Boleh. Itu namanya tabaruk. Misalkan aku baca Fatihah. Ya, air. boleh. Aku soalnya sering kayak gitu. Ya, boleh. Itu termasuk dicontohkan Kanjeng Nabi. Makanya sampean kayak Mas Anto ya, habis pijat mencarikan air terus didoain, dikasihkan pasien, enggak masalah. Saya tak bacakan Fatihah. Tapi nek mari ojo sampean yuk bangga. mergo air iki ngono ya. Mergo air itu atau mergo dong aku tidak itu dari Allah. Nah, ini yang kadang kita sulit menjaga hati. Ya kan? Ketika doa kita makbul ono wong karena wasilah tabaruk tadi sembuh, yuk sirai gumedhe. Ya toh, aku saiki ampuh, ngono kan? Itu enggak boleh, ya. Ya, Pak. Dengan keberkahan ayatnya. Itu semuanya adalah karena berkah dari Allah. Makanya kalau kita tabaruk itu maksudnya ngalap berkah. Ngalap berkahnya siapa? Ngalap berkah Gusti Allah. Bukan ngalap berkah kuburan atau yang lain, bukan. Ya. Baik, saya kira cukup. Ya. Ini surat Al-Fatihah sudah selesai. Nanti coba terus kita murojaah. Kalau nanti sudah selesai, kita bisa pindah ke surat An-Nas, ya, untuk kita bahas lebih lanjut, ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada pertanyaan enggak sebelum ditutup? Mas Anto? Mas Radi tidak ada? Tidak ada cukup. Tidak ada ya. Kalau begitu Pak, kalau sholat makmum. ya. Terus kalau imam baca Fatihah, kita atau kita